Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hinal Firdaus. Nah, ini bagian terakhir dari muqaddimah ya. Jadi langsung saja kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na atsani qaribun min ma'nal awwali. Nah, kemudian makna lafaz yang kedua yakni yang al-khabir ya. Itu maknanya itu dekat dengan makna yang pertama. Ya, kemarin kan yang al-latif itu kan memiliki makna mengetahui plus maha lembut, ya kan, maha mengetahui plus maha lembut. Nah, ini yang makna yang al-khabir ini juga ya dekat, maknanya itu berdekatan dengan al-latif ya. Jadi maknanya itu apa? Wa yuqalu khabartu asy-syai'a. Ya, dikatakan saya mengetahui sesuatu. Akhburuhu, ya, saya mengetahui sesuatu. Fa ana bihi khabirun, maka saya adalah orang yang tahu kepada sesuatu itu. Ai alimun, yakni orang yang tahu, ya. Kemudian qala al-musannif rahimahullah taala, musannif rahimahullah taala berkata selanjutnya yang kitab ahkami thaharah, yang ucapan kitab ahkami thaharah itu ya. Nah, untuk analisisnya mana tadi? Wa makna tsani, wawunya di situ waw istinaf ya, atau menjadi waw ibtida. Kemudian yang makna asani di sini menjadi mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dikira-kirakan pada kalimat pertama ya, yakni makna, sebab di sini itu berupa idhofah yang mana mudhofnya itu berupa isim maksur ya. Isim maksur itu tanda rafanya ya dikira-kirakan, tanda nasabnya dikira-kirakan, begitu juga tanda jirnya ya, wa makna ya. Nah, kemudian asani di situ posisinya sebagai mudhof ilaih yang selamanya dibaca jar, tanda jirnya dikira-kirakan ya. Karena ya asani ini memang apa ya, adat yang unik gitu. Gak bisa dibaca makna asani, itu nggak bisa. Yaknya itu bukan yak nisbat ya. Nah, makna asani ini kan idhofah, dan ini merupakan idhofatul mausuf ila sifat. Makna sebagai mausufnya, asani sebagai sifatnya gitu ya. Kemudian qaribun di sini menjadi khobar dari makna sani, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena qaribun berupa isim mufrad ya. Kemudian min maknan awali jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah makna awali yang berupa idhofah, makna sebagai mudhof, al awali sebagai mudhof ilaih, dan tanda jarnya juga dikira-kirakan pada kalimat pertama yakni makna ya, makna itu isim maksur. Kemudian yang al awali itu dibaca jar karena posisinya sebagai mudhof ilaih, tanda jarnya kasroh ya. Dan ini juga sama idhofatul mausuf ila sifat ya. Kemudian wa yuqalu, wawunya di situ waw istinaf ya, bisa waw ya, waw istinaf. Kemudian yuqalu di sini merupakan fi'il mudhari yang mabni majhul ya, dan ini dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab yuqalu ini tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm ya. Yuqalu itu mabni majhul dari yakulu ya. Kemudian wa yuqalu diucapkan kemudian khabartu asy-syai'a. Ini belum lengkap ya. Khabartu asy-syai'a buruhu fa ana bihi khabirun ai alimun ya, itu semua itu menjadi naibul fa'il dari yuqalu. Paham enggak? Paham loh ya. Nah, yuqalu itu kan fi'il mudhari yang mabni majhul ya. Nah, fi'il yang mabni majhul itu membutuhkan yang namanya naibul fa'il. Nah, naibul fa'ilnya di sini khabartu asy-syai'a akhburuhu fa ana bihi khabirun ay alimun. Maksudnya gini, khabartu asy-syai'a yang sampai terakhir itu gini. Kalau makna Jawa ini ya. Wa yuqalu lan den ucapake khabartu asy-syai'a akhburuhu fa ana bihi khabirun ay alimun. Apa ucapan khabartu asy-syai'a akhburuhu fa ana bihi khabirun ay alimun gitu. Takdirannya seperti itu.
ya. Ini buat pemula kayaknya kebingungan. Tapi semoga kalian paham loh ya. Ya pelan-pelan. Meskipun sekarang belum paham, insya Allah suatu saat akan paham. Nah, kemudian kalau di sini fa'ilnya, naibu fa'ilnya kita perhatikan, khobartu di situ merupakan fi'il madi ya, yang khobaro, kemudian ketambahan fa'il yakni tu di situ. Ya, posisinya sebagai fa'ilnya. Kemudian yang asyai'a posisinya sebagai maf'ul bih dari khobar tu. Asyai'a di situ dibaca nasab, tanda nasabnya fathah karena asyai'a itu isim mufrad, ya. Kemudian ahburuhu. Ahburuhu, nah ini. Kalau di sini saya lebih condong menjadikannya sebagai atof bayan atau atof tanpa perantara huruf atof, ya. Ahburuhu, sehingga di sini posisinya ya maktuf alihnya itu khobar tu asyai'a, ya. Nah, di sini untuk maktufnya yang ahburu itu merupakan fi'il mudhari'. Tadi kan awalnya yang khobar tu itu fi'il madinya itu khobaro. Kemudian yang ahburu ini bentuk mudhari'nya. Jadi khobaro yahburu mengikuti wazan nasoro yang suruh. Nasoro yang suruh nasron itu ya. Nah, di sini ahburu itu bentuknya fi'il mudhari' yang dibaca rafa sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm, sehingga tanda rafa'nya itu menggunakan dhammah. Untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya ana. Ya ana ini kembali ke siapa? Ana ini ya kembali ke siapa kalau menurut kalian? Ana ya ana gitu ya. Kemudian untuk hu di situ menjadi maf'ul bih dibaca nasab ya, tanda nasabnya dikira-kirakan. Sebab hu itu isim dhamir ya. Kemudian fa. Nah, ini fa-nya di sini fa apa ya? Fa-nya di sini saya jadikan sebagai fa huruf ataf saja ya. Kalau kalian tidak setuju silahkan tulis di kolom komentar ya. Fa-nya di sini merupakan fa huruf ataf sehingga ana bihi khabirun di situ menjadi maktuf ya. Maktuf alihnya itu yang ahburuhu, kalimat sebelumnya itu. Nah, kalau kita pelajari maktufnya di sini ana di situ posisinya sebagai mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dikira-kirakan sebab ana itu isim dhamir, hukumnya mabni ya. Kemudian bihi jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah hi yang berupa isim dhamir sehingga tanda jarnya dikira-kirakan. Kemudian khabirun menjadi khobar dari ana, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab khabirun itu adalah isim mufrad ya. Ai alimun, ai di situ merupakan huruf tafsir, alimun merupakan tafsiran dari khabirun ya, sehingga sama-sama dibaca rafa gitu. Nah, itu. Nah, di sini untuk tambahan selanjutnya yang qala al-musannifu rahimahullah taala, ya sudah saya jelaskan saja. Qala di situ merupakan fi'il madhi mabni fathah, tidak memiliki mahal i'rab karena dia berada di awal jumlah. Ya, kemudian al-musannifu menjadi fa'il dari qala, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab al-musannifu isim mufrad ya. Selanjutnya ya isim fa'il dari sannafa yusannifu tasnifan itu ya. Kemudian rahimahullahu taala ini menjadi jumlah muqtaridah atau jumlah yang tidak memiliki keterkaitan dengan jumlah sebelumnya ataupun jumlah setelahnya ya. Di sini untuk jumlah muqtaridahnya kalau kita pelajari satu-satu, rahima merupakan fi'il madhi, hu posisinya sebagai maf'ul bih ya, dibaca nasab, tanda nasabnya dikira-kirakan hu itu sebab isim dhamir. Allahu menjadi fa'il dari rahima, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab Allah isim mufrad. Kemudian ta'ala menjadi hal dari Allah, halnya berupa jumlah fi'liyah ya. Otomatis kalau hal itu dibaca nasab fi mahalli nasbin, namun untuk tanda nasabnya dikira-kirakan karena di sini halnya berupa jumlah fi'liyah. Ta'ala itu sebagai fi'il madhi. Untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa ini kembali ke Allah gitu. Dan sekian untuk pembahasan muqaddimah kitab Fathul Qorib yang sudah kita jelentrehkan dari awal
sampai akhir. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Silakan bagi yang ingin menyaksikan atau belajar cara mengirobi muqaddimah kitab Fathul Qorib, ya, playlistnya saya sediakan di pojok ini. Silakan kalian klik. Nah, jadi sekian dulu untuk pembahasan kitab Fathul Qoribnya. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah pembahasan Fathul Qorib selanjutnya kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.